Oke, Mas Ulil bisa dijelaskan sedikit kira-kira apa solusi yang paling baik untuk menyelesaikan konflik di Palestina dan Israel sekarang? Terima kasih. Sikap saya terhadap masalah atau konflik Palestina Israel ini adalah bahwa eh, ini konflik hanya bisa diakhiri kalau eh, masing-masing bangsa yang bertiga ini, bangsa Palestina dan bangsa Israel, itu diberikan hak untuk mendirikan negara masing-masing. Dengan istilah lain, solusinya adalah solusi dua negara, two state solution, itu yang seringkali dipakai istilahnya. Dan sebetulnya ini solusi yang sudah dibicarakan oleh banyak tokoh, oleh banyak kalangan. Semua orang yang mendorong proses perdamaian Palestina Israel itu mereka hampir semua sepakat solusi yang paling masuk akal adalah two state atau dua negara. Apa yang menyebabkan solusi itu tidak bisa dilaksanakan, Mas? Nah, begini, memang solusi ini sederhana. Dua negara, satu untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel, dan satu untuk bangsa Palestina. Tapi di dalam kenyataannya tidak mudah, sebab masing-masing pihak itu mempunyai kecurigaan terhadap pihak yang lain yang cukup mendalam karena alasan sejarah, alasan ideologi, alasan agama juga, alasan sosial ekonomi, juga konteks geopolitik internasional dan juga regional di Timur Tengah sendiri. Jadi faktornya banyak sekali. Nah, tapi salah satu faktor yang paling besar yang mengganjal realisasi dari solusi dua negara ini, two state ini, adalah mutual distrust atau ketidakpercayaan timbal balik antara dua bangsa ini. Terutama setelah Hamas itu berkuasa di Gaza. Mereka memenangkan pemilu pada tahun 2006 dan kemudian 2007 mereka berkuasa di sana. Ya, kalau nggak salah tahun itu. Pihak Israel dengan kemenangan Hamas di Palestina, mereka menjadi penguasa aktual di Gaza. Itu adalah pihak Israel merasa bahwa Palestina tidak punya wakil yang layak diajak untuk bernegosiasi, untuk membicarakan peace process atau proses perdamaian. Sebab kalangan pemerintah Israel tidak percaya bahwa Hamas itu mengakui eksistensi negara Yahudi. Hamas di dalam charternya, di dalam piagam pendiriannya, itu mencantumkan salah satu tujuannya adalah menghancurkan negara Israel, menghapus negara Israel dari muka bumi. Dan oleh pihak Israel, fakta semacam ini membuat mereka menganggap bahwa Hamas bukan partner di dalam negosiasi perdamaian. Nah, sebaliknya pihak Hamas juga tidak percaya bahwa Israel itu serius untuk masuk di dalam proses perdamaian. Atau bahkan beberapa tokoh Hamas yang militan mungkin ya, mereka tidak percaya bahwa bangsa Yahudi bisa diberikan hak untuk hidup di kawasan itu. Mereka percaya bahwa seluruh tanah Palestina saat ini, yaitu milik bangsa Palestina, tidak boleh diberikan sedikit pun kepada bangsa Yahudi. Nah, ini kemudian menimbulkan stalemate ya, kebuntuan negosiasi. Nah, akhirnya yang terjadi adalah karena kebuntuan negosiasi ini, kebuntuan proses ini, cara yang ditempuh adalah cara kekerasan. Cara kekerasan. Setiap kali terjadi kekerasan, terjadi pihak Hamas mengirimkan rudal ke Israel, dibalas oleh Israel. Israel mengatakan, ya saya kan hanya membalas provokasi dari Hamas. Saya tidak memulai provokasi itu. Tapi di pihak lain Hamas juga mengatakan, atau bangsa Palestina mengatakan bahwa ya kami menyerang Israel karena kami mengalami blokade ekonomi, blokade yang luar biasa, membuat mereka menjadi bangsa yang betul-betul sengsara karena blokade terhadap Gaza ya. Setelah kemenangan Hamas, Israel kan melakukan embargo
embargo terhadap Gaza, dan itu menimbulkan kesengsaraan yang luar biasa. Jadi ini seperti lingkaran setan memang, seperti ayam dan telur. Nah, cuma saya percaya bahwa solusi militer bukan solusi yang yang bisa langgeng tahan lama ya. Solusi yang paling masuk akal adalah solusi diplomasi, yaitu perjanjian damai. Baik. Nah, saya kira proses yang sudah dimulai oleh Presiden Mesir sekarang, Presiden Morsi, yang barusan konon katanya berhasil membujuk Hamas dan Israel untuk menyepakati perjanjian damai, saya kira itu bagus. Saya juga senang karena Ikhwanul Muslimin yang sekarang berkuasa di Mesir ya, pendekatan yang mereka terhadap konflik ini itu kan pragmatis ya. Tidak beda dengan Mubarak, tidak beda dengan rezim-rezim Arab yang lain. Mungkin bedanya satu, perbedaan rezim Morsi dengan rezim Mubarak adalah rezim Morsi sekarang dengan terus terang memberikan dukungan kepada Hamas. Kemarin kan waktu Perdana Menteri Mesir datang langsung ke Gaza ketika terjadi konflik yang terakhir ini. Sementara kalau Mubarak dulu sama sekali tidak memberikan dukungan, bahkan tidak suka menentang Hamas kan. Baik Mas Ulil, terima kasih banyak.